Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Salsabila Zahra dengan NIM 123-0131 dari program studi Teknik Sipil Angkatan 2023. Di sini aku akan menjelaskan tugas besar Python. Selamat menyaksikan teman-teman. Nah teman-teman, sebelumnya kita kecilkan terlebih dahulu agar Google Colab kita terlihat. Cukup. Oke, lanjut kita ke Google Colab-nya. Yang pertama, untuk soal pertama dimana kita disuruh untuk menganalisis kekuatan beton akibat penambahan bahan aditif. Nah, di nomor 1 ini kita dikasih data Excel berupa data hasil uji tekan, compressive strain, atau kekuatan tarik belah, yaitu split tensile dari berbagai jenis campuran beton. Dan juga kita di sini akan membuat diagram perbandingan antara kekuatan tarik tekan compressive strain dan kekuatan tarik belah split tensile dari variasi beton campuran superplatizer dan fly ash. Kode yang pertama yaitu pada bagian ini kita akan mengimpor library yang dibutuhkan, atau kita menampilkan data yang dikasih menggunakan pustaka pandas, dan pustaka pandas ini berguna untuk memuat file seperti import numpy snp, import pandas spd. Nah, ini kita run aja ya teman-teman. Nah, pada bagian yang kedua, bagian ini membaca data yang berupa file CSV. Pada bagian ini, kita diberikan untuk mengupload file Excel yang telah ada di Classroom dengan cara menguploadnya di bagian sini dan memilih pada file yang dibutuhkan file CSV-nya. Karena sini saya sudah menguploadnya, tinggal ditulis saja namanya. Oh ya teman-teman, perlu diingat untuk penulisan nama file di sini harus benar-benar sama dengan file yang diupload, karena kalau tidak maka codingan atau yang kita butuhkan itu tidak akan keluar atau error ketika nama yang diupload itu berbeda dengan file yang diupload. Ini sudah sama ya teman-teman, data campuran beton.csv. Langsung saja kita run. Nah, sudah benar ya teman-teman. Untuk bagian yang ketiga, di bagian ini kita melihat sebagian dari isi data. Kita run aja. Nah, bagiannya sudah keluar dari data atau dari file yang telah kita upload sebelumnya. Bagian yang keempat, bagian ini merupakan bagian berfungsi untuk membuat grafik berdasarkan data yang tersedia dengan menggunakan library matplotlib. Nah, pada grafik ini kita ada dua grafik, di mana grafik pertama menampilkan hubungan antara kolom mix dan kolom compressive strain dengan batang berwarna biru. Dan pada grafik yang kedua kita menampilkan hubungan antara mix dan split tensile dengan batang berwarna merah. Kedua grafik ini membantu kita memvisualisasikan seberapa kuat campuran tertentu dalam hal kekuatan tekan dan kekuatan tarik belah. Setelah itu kita dapat menghitung korelasi antara kedua parameter ini. Korelasi ini membantu kita memahami apakah ada hubungan lain atau hubungan linear yang signifikan antara kekuatan tekan dan tarik belah. Nah, pada kodenya kita langsung aja run pada bagian grafik ini. Nah, teman-teman, grafiknya sudah keluar. Compressive strain dengan grafik berwarna biru dengan grafik batang berwarna biru, dan split tensile dengan grafik batang berwarna merah. Dan selanjutnya adalah bagian di mana kita akan menganalisis data dengan linear regression dari library scikit-learn dengan fitur yang digunakan compressive strain yang diprediksi adalah split tensile. Nah, pada tugas ketiga ini kita
menggunakan regresi linear yang telah disebutkan tadi untuk menganalisis hubungan antara kekuatan tekan sebagai variabel independen dan kekuatan tarik belah sebagai variabel dependen. Model regresi linear dilatih menggunakan linear regression dari model Sklarn. Variabel input X diambil dari kolom compressive strain dan variabel inputnya diambil dari kolom split tensile. Nah, setelah itu, model dilatih dengan menggunakan model fit XY. Kita melakukan prediksi nilai split tensile berdasarkan nilai compressive strain dengan model predict X. Hasilnya divisualisasikan dengan plot scatter untuk data asli dan garis merah yang mewakili prediksi dari model. Akhirnya, koefisiensi regresi yang menunjukkan dan interceptnya itu titik potong garis dengan sumbu Y dihitung dan ditampilkan koefisien dan intercept. Ini memberi kita gambaran mengenai bagaimana kedua parameter tersebut saling berkaitan secara matematis. Langsung saja kita run. Nah, intercept dan koefisien sudah keluar dan berikut adalah grafik yang dihasilkan. Itu dia teman-teman penjelasan dari saya untuk nomor 1. Selanjutnya langsung saja kita mulai ke penjelasan ke nomor 2. Untuk yang nomor 2 ini kita tentang lalu lintas teman-teman. Lalu lintas yang pasti berhubungan dengan transportasi. Di sini kita ada memasukkan 3 transportasi, yaitu 1 motorcycles, yang kedua itu cars, yang ketiga itu vehicles. Nah, untuk yang pertama, pastinya kita akan menginput yaitu bagian import library yang dibutuhkan seperti import NumPy SNP, import Panda SPD, import matplotlib.pyplot SPLT seperti sebelumnya. Dan yang kedua ini adalah kita di mana bagian ini merupakan fungsi yang mengecek format waktu yang diinput apakah sudah sesuai. Oh iya teman-teman, kita langsung runway aja ya. Nah teman-teman, udah benar data yang telah kita upload. Dan selanjutnya bagian yang ketiga adalah bagian yang akan meminta data kepada user apakah memilih pilihan input manual atau menggunakan file CSV. Nah, di sini kita run aja terlebih dahulu. Nah, untuk data yang kita diminta untuk mengimpor apakah kita mau manual memasukkan data secara manual ataupun Excel. Nah, kita bisa masuk dari sini. Saya akan mencoba untuk Excel ya teman-teman. Kita upload aja Excel. Nah, nanti kita akan disuruh untuk mengupload file Excel-nya. Kita bisa upload file Excel-nya. Kita cari terlebih dahulu ya teman-teman. Survei data. Nah, oke. Kita masukkan saja. Oh ya teman-teman, untuk penginputan data ini harus benar-benar sama nama file yang diupload agar tidak terjadi error. Nah, ini sudah sama ya teman-teman, surveydata.csv. Langsung aja kita enter. Nah, kita diminta untuk enter the column names for motorcycles. Kita tulis aja motorcycles. Sudah benar motorcycles. Oke, kita enter. Selanjutnya kita disuruh untuk menambahkan kolom names of cars. Kita tulis saja cars. Terus kita diminta untuk clarify vehicles. Masukin aja lagi teman-teman. Nah, kita diminta untuk name for intervals. Kita masukin time. Selanjutnya section road panjang dari road section in meters. Kita masukkan 50 aja. Terus kita masukkan 7.5.
Nah, sudah benar ya teman-teman. Dan di sini sudah muncul datanya. Nah, oh iya teman-teman, sebelum kita masuk selanjutnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu ketika kita memilih opsi yang tadi itu kita memilih opsi manual. Dalam fungsi ini ketika kita masukkan manual, pengguna diminta untuk memasukkan waktu awal dan waktu akhir survei serta data jumlah kendaraan yang lewat dalam interval 15 menit. Pengguna harus memasukkan jumlah untuk 3 jenis kendaraan seperti yang tadi saya sebutkan: sepeda motor, mobil, dan kendaraan besar. Untuk memastikan input valid, kode menggunakan mekanisme pengecekan yang akan terus meminta input sampai pengguna memasukkan bilangan bulat non-negatif. Selain data kendaraan, pengguna juga harus memasukkan panjang dan lebar jalan yang digunakan dalam survei. Setelah input selesai, data ini akan dikembalikan dan akan diproses lebih lanjut. Nah, langsung saja kita mulai teman-teman ke kode selanjutnya, di mana bagian ini berfungsi untuk membersihkan data dari kolom yang tidak terpakai dan mengisi nilai waktu yang kosong jika kita memilih manual. Langsung saja kita run. Nah, selanjutnya kode yang selanjutnya di mana bagian ini akan mencetak grafik total EMP. Oh ya teman-teman, program menghitung EMP untuk setiap jenis kendaraan. Lalu apa sih EMP itu? EMP atau Equivalency Motorcycle Passenger merupakan istilah yang digunakan dalam analisis lalu lintas untuk mengukur volume kendaraan yang setara berdasarkan dampak masing-masing jenis kendaraan terhadap kapasitas jalan. Dalam konteks ini, EMP memberikan bobot tertentu untuk berbagai jenis kendaraan yang memungkinkan kita untuk menghitung total volume kendaraan dalam satuan yang seragam. Untuk ini, digunakan koefisien EMP yang berbeda untuk setiap jenis kendaraan. Sepeda motor itu 0,5, mobil itu 10, mobil itu 1, dan kendaraan besar itu 1,3. Menghitung EMP dengan mengalihkan jumlah kendaraan dengan koefisien masing-masing. EMP juga total kemudian dihitung dengan menjumlahkan EMP dari ketiga jenis kendaraan tersebut. Hasil perhitungan ini ditampilkan kepada pengguna termasuk jumlah total EMP dari setiap jenis kendaraan serta total EMP keseluruhan. Kita menggunakan IF karena cara pengolahan data untuk mencetak data Excel dan manual berbeda. Langsung aja kita run teman-teman. Nah, ini grafik yang telah keluar dari kode yang telah kita masukkan tadi teman-teman. Selanjutnya, pada kode yang selanjutnya ini bagian yang mencetak grafik motorcycle peaks. Nah, di sini grafiknya hanya muncul untuk motorcycles. Dan selanjutnya bagian ini akan mencetak grafik cars peak. Ini juga akan menampilkan grafik di mana hanya cars peak-nya yang ada. Selanjutnya adalah grafik clutch vehicle peak. Nah, tidak hanya itu, ada lagi perbandingan antara semua kendaraan setiap jenis yang tadi ya teman-teman. Oke. Teman-teman tadi ada error dan sudah benar. Nah, bagian ini akan mencetak perbandingan antara semua kendaraan. Nah, ini grafiknya untuk garis berwarna biru itu motorcycles, untuk garis berwarna hijau itu cars, dan untuk yang berwarna merah keorenan ini itu adalah large vehicles. Dan selanjutnya adalah kode selanjutnya adalah bagian ini akan mencetak grafik jumlah setiap kendaraan dan total kendaraan setiap interval waktu. Nah, setelah di run ini menampilkan seperti ini teman-teman. Untuk garis warna biru ini tadi motorcycle
motorcycles, warna hijau ini cars, dan ini warna merah adalah large vehicles. Nah, itu dia teman-teman pembahasan untuk nomor 2 tentang lalu lintas dari setiap jenis kendaraan dari motorcycles, cars, dan vehicles. Nah, selanjutnya adalah nomor 3 akan membahas tentang gempa. Langsung saja kita ke nomor 3 ya teman-teman. Nah, untuk nomor 3 ini seperti yang kita lakukan tadi, di mana kita memulai dengan mengimpor beberapa pustaka Python yang diperlukan. Pandas digunakan untuk menangani data Excel, NumPy digunakan untuk perhitungan numerik, Matplotlib.pyplot itu digunakan untuk membuat grafik, dan files Google Colab digunakan untuk mengunggah file dari sistem lokal ke Google Colab. Nah, ini ya teman-teman. Nah, lanjut aja kita run untuk bagian yang pertama, run anyway. Manage stations. 3 minute, close. Langsung aja. Karena kita tadi belum upload, kita upload dulu ya teman-teman. Nah, pada bagian kedua ini, di bagian ini berfungsi untuk membaca data file CSV. Kita disuruh untuk mengupload file Excel yang telah ada di Google Classroom. Kita bisa upload teman-teman data seismic recordnya. Kita cari yang seismic record yang CSV. Oke, kita cari seismic. Nah, ini ya teman-teman, upload. Oke. Nah, ya perlu diingat teman-teman, untuk penulisan dari filenya ini harus benar-benar sama agar tidak terjadi error. Karena kalau error, kita tidak bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Oke, seismic record.csv-nya sudah sama. Langsung aja kita run. Oke, sudah benar teman-teman. Dan selanjutnya adalah bagian ini akan menampilkan kolom apa saja yang terdapat di dalam data. Kita run aja. Nah, ini tadi berarti data-data yang telah di-upload dari file seismic record-nya itu, atau isi dari seismic record-nya. Lanjut kita ke bagian yang selanjutnya, itu bagian ini berfungsi untuk mencari nilai percepatan maksimum. Bagian ini berfungsi untuk mencari data untuk melebihi batas atas dan bawah. Dan selanjutnya data yang disimpan ke dalam variabel. Karena kita hanya membutuhkan yang pertama dan terakhir, maka kita menggunakan indeks 0 dan min 1. Selanjutnya informasi waktunya juga akan kita simpan dalam variabel supaya dapat digunakan untuk membuat grafik. Bagian ini akan mencetak grafik, bagian ini, dan grafik data percepatan ini, dan grafik pemetakan first time exit dan last time exit. Dan kita juga akan membuat grafik untuk memetakan percepatan maksimal. Dan ini fungsi ini juga untuk memberikan keterangan pada grafik mengenai suatu titik. Nah, langsung aja kita run. Oh ya, udah di run tadi. Nah, ini ada teman-teman grafik yang muncul dari codingan yang telah kita buat. Lanjut kita ke kode yang selanjutnya, yaitu Vmax, berfungsi untuk menyimpan data kecepatan maksimal. Nah, pada bagian ini juga akan menampilkan grafik kecepatan, dan juga akan menampilkan data kecepatan maksimal dan keterangannya. Langsung aja kita run. Nah, ini dia teman-teman untuk grafiknya. Lanjut, untuk di Max-nya berfungsi untuk menyimpan data perpindahan maksimal. Pada bagian ini juga akan menampilkan grafik perpindahan beserta letak perpindahan maksimalnya. Dan ini grafik yang muncul dari codingan yang telah kita run. Selanjutnya adalah bagian di mana akan menampilkan grafik intensitas area. Ini. Dan selanjutnya adalah bagian yang dimana merupakan ringkasan dari keseluruhan data yang telah kita buat. Nah, ini dia teman-teman.
sum A itu berfungsi untuk menyimpan nilai total percepatan kuadrat. TD merupakan durasi yang dihitung dengan last exit dan first time exit. RAM berfungsi untuk menyimpan data hasil perhitungan root mean square dari percepatan. Dan adalah ringkasannya ini dari codingannya. Amaxnya senilai 0,271 gram, Vmaxnya itu 0,22 meter per second, Umaxnya itu 115 meter, TD-nya 19,16 second, Amsnya 0,631 gram, first exceedance, time-nya 0,83 second, first exceedance value-nya 0,485 gram, last exceedance time-nya itu 19,99 second, dan last exceedance value-nya 0,0496 gram. Selanjutnya adalah teman-teman untuk nomor 4, itu tentang hujan, di mana soal ini bertujuan untuk mensimulasikan dan menganalisis data curah hujan harian selama 1 tahun penuh, yaitu pada tahun 2023. Pada bagian awal data curah hujan dibuat secara acak, menggunakan distribusi gamma yang sering digunakan dalam memodelkan data cuaca seperti curah hujan. Fungsi ini menghasilkan dataset simulasi untuk 365 hari, di mana setiap harinya memiliki curah hujan yang bervariasi, dengan rata-rata sekitar 20 mm per hari. Dataset tersebut diatur dalam bentuk data frame dengan kolom tanggal dan hujan, dan tanggal diatur sebagai indeks untuk mempermudah analisis berbasis waktu. Langsung saja kita pada bagian kode yang pertama, di mana bagian ini merupakan import library yang dibutuhkan, seperti codingan-codingan yang telah kita lakukan sebelumnya, di mana kita mengimpor data pustaka pandasnya, seperti import NumPy SNP, import pandas SPD, import matplotlib ini. Lanjut saja kita ke kode yang kedua, yaitu bagian yang berfungsi untuk menggenerate data dengan fungsi random gamma dari NumPy. Seperti yang telah dijelaskan tadi, kita menggunakan data curah hujan dibuat secara acak menggunakan distribusi gamma. Langsung saja kita run. Dan pada bagian yang ketiga ini, bagian ini berfungsi untuk menyimpan data curah hujan di atas 50. Sudah kita run, lanjut saja ke bagian yang keempat, di mana bagian ini akan mencetak grafik curah hujan harian beserta letak hujan ekstrim dan rata-rata tahunannya. Nah, pada bagian grafik yang pertama ini, yaitu plot curah hujan harian, di mana pada garis merah ini menunjukkan rata-rata curah hujan tahunan, dan untuk titik orange ini menandai hari-hari dengan curah hujan ekstrim atau lebih dari 50 mm. Dan untuk kurva biru ini menandakan bahwa curah hujan hariannya. Lanjut ke bagian yang kedua pada grafiknya ini, yaitu grafik curah hujan per bulan. Langsung aja kita run. Nah, pada grafik curah hujan ini berbentuk bar chart yang menampilkan curah hujan rata-rata bulanan, di mana memuat diagram batang, di mana sumbu X-nya itu adalah nama bulan dan tanggalnya per bulan, dan sumbu Y-nya itu merupakan rata-rata curah hujan bulanannya. Nah, itu dia teman-teman penjelasan tugas besar Python dari saya, dari nomor 1 sampai nomor 4. Itu saja, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Dan terima kasih telah menonton teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.